Bismillahirrahmanirrahim. Riyadul Badiah halaman 33. Kemarin kita udah bahas bahwasannya jikalau ada orang yang meninggal dunia muslim, maka ada 4 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama ialah memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang ketiga ialah yang keempat adalah menguburkannya. 4 hal ini wajib dilakukan, hukumnya fardu kifayah jikalau ada orang yang meninggal dunia, ya. Nah, kemarin kita bahas yang pertama dan kedua, yaitu memandikan dan juga mengkafankan. Sekarang kita yang ketiga, yaitu mensolatkan, salat jenazah, ya, salat jenazah. Bermula rukun sembahyang mayit itu ada 7 yang wajib dilakukan apabila kita melakukan sholat jenazah. Pertama, 4 takbir dan takbiratul ihram. Ada 5 kali takbir, Allahu Akbar, ada 5 kali takbirnya. Sholat jenazah dilakukan dengan cara berdiri, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa duduk. Berdiri aja udah. Kenapa? Karena kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh menyembah kepada mayit, nggak boleh. Karena itu sholat jenazah dilakukan secara berdiri. Dilakukan dengan 4 kali takbir plus takbiratul ihram. Ada 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada 5 kali takbirnya. Nah, kedua, niat disertai dengan takbir permulaan dan mensengaja fardu. Niatnya begini, ya, usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tuh niatnya tuh berbarengan dengan takbiratul ihram. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tuh bisa niatnya, ya, usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin makmuman atau enggak imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu niat sholat jenazah. Ketiga, berdiri. Bagi orang yang kuasa dianjurkan sholat jenazah itu dengan cara berdiri. Bagi orang yang kuat berdiri, ya, orang yang kuat berdiri, maka sholat jenazah mayit dilakukan dengan cara berdiri. Keempat, membaca Fatihah
di tempat mana saja, tetapi utamanya ba'da takbiratul ihram. Tadi usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nggak usah lagi baca doa iftitah sama auzu, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Tuh baca tuh ya. Fatihah dibaca. La salata liman lam yaqra Fatihatal kitab. Kagak sah salat seseorang apabila di dalam salatnya tidak membaca Fatihah. Karena itu Fatihah adalah rukun di dalam salat. Jangan sampai pas kita sholat kita bengong mikirin hujan nggak berhenti. Aduh ya. Baca Fatihah mulai dari Bismillah sampai waladdallin. Baca ya, Fatihahnya dibaca. Utamanya setelah takbiratul ihram. Ya. Kelima, membaca selawat habis waladdallin amin Allahu akbar. Baca selawat kepada Nabi Muhammad. Baca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dibacanya nih selawatnya nih yang dianjurkan ketika salat jenazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh sholawatnya itu ya ketika sholat jenazah ya. Belajar sholawat Ibrahimiyah namanya ya, jangan diganti-ganti sholawatnya. Allahumma sholli sholatan ya, lagi jenazah sholatan ya. Dan tibil qulubi wa dawaiha. Sholat jenazah sholawat tibil qulub dibaca. Ya, yang dibaca ketika sholat ialah sholawat Ibrahimiyah. Itu ikutin aja nih ya. Ba'da takbir yang kedua habis Fatihah waladdallin amin Allahu akbar, langsung baca sholawat itu, sholawat Ibrahimiyah. Keenam, membaca doa. Baca doa habis gitu, yang habis takbir yang ketiga nih, yang tertentu kepada mayit. Doanya dikhususkan kepada mayit, seperti Allahumma fillahu warhamhu. Tuh, Allahumma fillahu warhamhu, minimal segitu. Doain si mayit, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah merahmati itu mayit. Doain si mayit. Tuh, ketika sholat jenazah kita mendoakan si mayit agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan juga memberikan rahmat kepada dia. Tuh. Ya. Dan sunnah membacakan doa kepada mayit, banyak-banyakin baca doain si mayit ketika meninggal dunia. Lagi meninggal dunia banyak banget yang doain. Dia masih hidup nggak ada yang doain. Waduh, begitu ya? Udah mati, udah meninggal ya, dah banyak banget yang doain sampai dilupa doain diri sendiri. Ya. Namanya kita ada kesatuan umat loh. Ya. Meskipun orangnya gimana,
boga julan, udah kayak apaan tahu dah, hidupnya sengsaranya minta ampun, kita gedek nakalnya kayak gimana, tetap dianjurkan ketika meninggal dunia doain dia. Doain dia. Itu namanya umat Islam ada kesatuan umat namanya itu. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Yang kaya apalagi yang miskin. Ya. Mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang pendek, mau yang tinggi, mau yang gendut, mau yang krempeng. Didoain juga. Tuh, kesatuan umat ketika meninggal dunia dia butuh doa dari teman, dari keluarga, dari sahabat, dari tetangga, butuh doa tuh yang meninggal dunia. Ya Allah, tuh dia tuh ketika meninggal dunia tuh dia lihat tuh mayitnya tuh. Ya, tuh teman saya tuh. Dulu saya makan bareng sama dia. Dia pas gue meninggal dunia boro-boro ngelawat. Tuh, ya. Yang sampai begitu ya. Nanti kalau begitu tuh kita bisa jadi disumpahin sama tuh mayit. Nanti lo awas lo. Kalau lu udah meninggal gue samperin tuh, sama-sama samperin tuh dia. Ya. Banyak-banyak doain. Kayak gimana doanya? Nih dia nih. Allahumma fir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zukurina wa insan wa inasina. Allahumma man ahyaytahu minna fahyi al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iman. Tuh, doain si mayit. Ketujuh, memberi salam yang permulaan, kemudian takbir yang keempat, ya. Habis baca doa, Allahu lagi Allahu Akbar, habis gitu takbir lagi baru salam. Salam ya, di situ terakhir. Nah, kemarin salamnya ketika sholat jenazah pakai wa barakatuh. Ketika sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wabarakatuh ketika sholat jenazah. Dan sunnah membaca ta'awudz sebelum Fatihah, dan sunnah memanjangkan doa. Kemudian takbir yang ketiga yang warid daripada Rasulullah SAW, yaitu doanya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minaz zunubi wal khataya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa aizhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Tuh, baca doanya, doain si mayit. Dan sunnah sebelum salam membaca doa yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fillana walahu. Tuh, walahu walil muslimin. Tuh doanya tuh ketika sholat jenazah. Tuh ada tuh di situ semuanya tuh. Nggak pakai. Nah, di tadi yang pertama sholat jenazah itu ialah niat sholat. Usolli ala hadzal mayyiti fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah. Waladhdallin, amin. Allahu Akbar. Habis itu baca selawat tadi yang tadi tuh, selawat Ibrahimiyah.
Udah selesai. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar, baru baca doa si mayit. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu wa'akrim nuzul. Itu tadi tuh selesai. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimina. Tuh ya, habis segitu baru dah salam. Tuh salat jenazah. Sekarang masuk yang keempat, kuburin. Tadi yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat ialah menguburkan mayit. Ketika ada orang meninggal dunia, dikuburin, jangan digeretakin aja atau dibuang ke tengah lautan. Waduh, dikuburin. Sekarang kuburan berapa duit? Waduh, 50 juta. Siap-siap dah yang mau mati. Dan sekurang-kurangnya kubur mayit yaitu lubang yang menutupi bau mayit dan memeliharakan badannya jangan sampai digali oleh binatang buas. Minimal kuburin mayit segitu, asal masuk ke dalam tanah, biar kagak dimakan ama binatang buas. Tuh anggota tubuh si mayit ya, minimal seandainya itu kuburin, udah segitu aja kuburan. Dan sempurnanya kubur itu mesti di lubang landakan jika tanahnya kuat, dan jika tanahnya tidak kuat dibelah saja. Dibelah saja. Kalau tanahnya gempur, kan gempur gak kuat ya. Tanahnya gempur atau lumpur tuh tanahnya kuat. Terus dan diluaskan kubur itu, diluasin kuburan dan didalamkan sekira-kira 1 pendirian dan sebibir tangan ya. Jadi kuburan minimal, maksimal ialah, sempurnanya ialah taruh di dalam lubang landak, bikin tuh lubang itu masuk cowakan tuh ya. Jadi nanti mayit masuk ke dalam cowaknya. Diluaskan kuburannya, dalamnya minimal ialah sependirian sama 1 hasta, tambah lagi. Iya. Jadi kuburan itu segini nih. Pakekin. Ini kuburan nih segini dalamnya nih. Tambah 1 gini. Ini berapa meter nih? Berapa meter? Ada 2 meter. Ini segini nih, dalamnya segini nih. Sependirian tambah 1 tangan. 2 meter ya? Hah? Lebih. Sekarang segini. Hah? Iya, kuburan sekarang segini sepinggang. Sepinggang. Tuh. Paling afdol kuburan dalamnya segitu ya, berdiri tambah lagi 1 tangan. Hah? Wakaf pribadi. Tukang gali kubur kali nggak mau dalamin kali. Tukang gali kubur dia nggak mau dalam, nggak mau capek segitu doangan, mesti didalemin. Hah? Cukup. Oh ditumpuk, nanti ada ditumpuk nanti ada. Ya? Bilang sama tukang gali kuburnya sampai dalam. Bilangnya pakai duit, pasti dia di dalam dah. Hah?
Kalau sudah ngomong doang sih nggak bakalan. Tambah lagi, dia mau pasti ya. Sependirian ditambah lagi satu hasta segitu tuh. Dalamnya kuburan. Segitu ya. Tapi sekarang udah segini sepinggang. Sepinggang ada kuburan sepinggang segini ya. Dua nanti ngomong keluar. Banjir mumbul. Keluar. Iya. Nah tadi itu minimal segitu tuh. Tuh kalau misalnya sepinggang, minimal sepinggang nguburin orang supaya badannya, anggota tubuhnya kagak dimakan sama binatang buas. Tuh minimal segitu tuh. Maksimalnya nguburin orang segitu. Tuh. Dan dibaringkan mayit di dalam kubur, dibaringkan dan hadapkan kepada kiblat, madhab kiblat ya, dan baringkan kepada pihak kanan ya, dibaringkan. Jadi begini ya, madhab palanya, kaki di sono, pala di sono, gini itu dia, lambung yang sebelah kanan nempel ke tanah ya, lambung yang kanan nih, yang kanan nempel ke tanah. Jadi gitu tuh ya, kuburannya tuh gitu tuh. Oh, disonoin ini tuh dia. Madhep ke arah kiblat. Ya. Madhep ke arah kiblat. Kalau ada kuburan yang kagak madhep ke arah kiblat, wajib digali lagi. Gali lagi ya. Kuburan yang nggak ngadep ke arah kiblat, jangan sampai tuh mayit minta tolong sama orang. Ya, wajib digali lagi dan menghadapkan dia ke arah kiblat. Nah, kasus kemarin ketika ada yang COVID meninggal dunia, kan masuk ke dalam peti. Masalah peti ya. Petinya udah digituin, jadi dia tuh siapa dah mayitnya udah dipasin begitu, lalu begitu jadi dia nggak ngadep ke arah atas ya. Jadi si pihak rumah sakit tuh atau pihak rumah sakit harusnya sudah memposisikan si mayit udah dalam bentuk begitu tadi. Jadi begitu masukin peti, jadi udah menghadap ke arah kiblat. Nanti ya, kalau yang COVID kemarin ini kan masuk dalam peti, atau ada yang kenapa nih masuk dalam peti, dia tuh harus memposisikan diri mayitnya udah menghadap ke arah kiblat. Jadi tinggal masukin aja. Palanya di mana nih? Gitu. Jadi ya. Ya kalau ada tuh mayit yang ternyata pas kuburin tidak menghadap ke arah kiblat, itu mayit geringsangan. Mayitnya geringsangan. Tahu gak geringsangan? Geringsangan apa nih geringsangan ya? Mayitnya geringsangan. Minta dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Dan udah ya, baringkan kepada pihak kanan. Dan setelah selesai mengubur dan tuangkan air kepada kubur dengan air yang sejuk. Tuh kita ya, apa nih, air apa namanya, air melati kita ya? Air apa? Mawar. Air mawar disiramin supaya tumbuh-tumbuhan. Bikin tanda anda. Nih pohon apaan nih yang enak tuh, yang awet? Pohon taruh dah di atas palanya tuh dia, supaya nanti anak cucunya ketika ziarah tandain, no kuburan engkong di situ tuh yang ada pohon anu gitu kan ini tuh. Jadi si anak cucunya tahu kuburan engkong ini di mana. Pakai tandanya apaan? Tuh pohon apaan tuh? Tuh pohon puring.
pohon hias tuh pohon puring. Biasanya banyak kayak di kubur pohon puring ya. Ini nemu sendiri kalau pohon puring. Yang mahal dah, punya mahal apa? Waduh. Dicangkokin pohon puring. Ya. Tandain. Udah apa? Supaya anak cucunya nih tahu kuburan kuburan buyutnya di mana. Pakai tandaan gituan. Kalau pakai batu nisan, ada orang iseng pindahin. Batu kan dimana tuh, pindahin sebelahnya. Anak cucunya jalan ke situ, padahal sih bukan di situ, di sini. Waduh, ada orang yang iseng di kuburan juga nih. Tuh, ya. Tandaan, bikin tandaan di situ tuh supaya kita nanti nih bisa tahu ponakan nih kuburan babak di sini nih. Ini kuburan nyak di sini nih. Dia tiap Jumat harus datengin tuh, ya. Harus tahu. Dan sunnah orang yang mengantar ke kubur setelah selesai dan berhenti sementara kemudian membaca ini nih talqin. Habis nguburin dan beres tuh azanin ya. Masuk ke dalam kuburan 3 orang nang sebanyak-banyak 3 orang azanin di telinga kanan sama telinga kiri azanin. Azan biasa dah. Habis azan sama baca doa setelah azan. Terus qomat, habis qomat juga baca sama, baca setelah qomat. Dan nguburin semuanya udah beres, langsung talqin. Yusabbitullahu bil qauli tsabit. Ya, baca talqin. Ada nanti bawahnya deh. Dan dibacakan talqin jika mayit mukallaf. Lantas duduk orang yang membaca talqin dekat kepalanya kubur. Ya. Misalnya mayit nih, kepalanya di sini. Kan madhep sini kuburan nih. Kan dia madhep sini, dia duduk di sini. Talqin nih, baca tuh megang Majmu' Syarif tuh ada tuh. Yusabbitullah, bilangin ke dia nih ke mayit. Jadi mayit ngelihat kita yang baca talqin. Jadi sebelah sininya. Iya, langsung di sebelah palanya, bukan sebelah sononya. Jadi sebelah sininya. Siapa yang talqinin ngajarin dia si mayit. Nanti ada bacaannya. Ini lapas talqin, ini baca nih, ya. Talqin mayit setelah nguburin. Orang yang habis nganter jenazah, yang masuk cuma 1 orang, yang nganterin yang masuk 1 orang, yang nganterin waduh berbondong-bondong. Sama dah karena pergi haji kita nih, orang kita nih yang berangkat 1 orang, yang nganterin 3 mobil. Ngapain nganterin? Pengen lewat pesawat ya, pengen jalan kapal, nanti juga ke sono. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya, talqin ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baca nih. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri was thawab wa fiha nu'idukum lidudi wat turab wa minha nukhrijukum la'adli wal hisab. Bismillah wa billah wa minallah wa inallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma warahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan wa izahum jami'un ladaina muhdarun. Ya fulan ibn fulan, ganti nama orang itu yang meninggal tuh. Yarhamukallah. Zahaba anka dunya wa zinatuha wa sirtal ana fi barzakhin min barazihil akhirah fala wa qaddamta ila daril akhirah
wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa iza ja'akal malakani muwakkalani bika wa bi amsalika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yaz'ajaka wa la yarghabaka wa alam annahuma khalqun min khalqillah kama anta khalqun min khalqi. Fa iza atayaka wa ajlasaka wa sa'alaka wa qala laka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka wa ma qiblatuka fakullahuma Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal muslimuna wal muslimatu ikhwani wal qur'anu imami wal ka'batu qiblati was salatu faridati wa ibrahimul khalilu abi wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tamassaka ya Abdullah bihazihil hujjah wa'lam annaka mukimun bihadzal barzakh ila yaumi yub'asun. Fa iza qila laka ma taqulu fiha ar-rajuli allazi bu'itha wa fi khalqi ajma'in huwa sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat fa'asma'nahu wa amanna bihi wa saddaqna bi risalati fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa'lam ya Abdullah anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yub'atsu man fil qubur wa nastawdiuka ya Allahu ya anisu kulla wahidin wa ya hadiran laisa yagib anis wahdanana wa wahdahu warham gurbatana wa gurbatahu walakinhu hujjatahu wa la taftinna ma'nahu wa fillana walahu ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh talqin, baca ya talqin mayit. Nanti catat lagi nih, nanti catat lagi. Dan sunnah ditakziahkan ahli mayit. Takziah, ngelawat, sunnah ya. Takziahin, takziah itu artinya menghibur keluarga mayit. Ketika ada yang meninggal dunia, kita hibur dia, tenang, semuanya pasti mati kok. Mungkin bapak kamu duluan, kita nih tinggal perkembangan. Gitu, hibur dia, jangan sampai dia putus asa, putus semangat, dihibur ya. Sampai kepada 3 hari hibur. Hari pertama, kedua, ketiga dihibur. Tuh. Dan tidak harus memendam mayit 2 pada 1 kubur. Oh, tadi tanya tuh. Jadi kalau ada orang yang nimbun. Numpuk kuburan, tidak harus. Nggak harus kalau masih ada tempat-tempat yang lain. Nah, dan tidak harus menggali kubur sebelum hancur mayit. Hendak memendam mayit yang lain atau selainnya. Jangan ya, usahain jangan. Boleh menumpuk mayit asalkan sudah 60 tahun dari yang duluan yang pertama. Dari yang pertama, waktunya jedanya ketika mau ditepuk lagi sudah 60 tahun. Kenapa? Karena pas 60 tahun itu ialah badan kita semuanya ini udah hancur. Tinggal tulang ekor yang masih ada. Karena itu ketika mau numpuk, usahain sudah lebih dari 60 tahun yang lalu baru boleh ditumpuk. Ya. Keberatan. Hah? Setahun? Ya, 60 tahun, Bu. Yang 60 tahun, usahain 60 tahun. Di karet setahun. Ya, usahain. Ya.
5 masuk. 5 kuburan, 5 mayit. Wah, berarti tinggi banget tuh. 5 mayit 1 kuburan. Oh, waduh. 5 mayit. Oh, berat bener tuh. Oh. Tuh. Oh, ya. Tuh makanya dia mungkin si gali kubur tahu nih. Makin lama makin tinggi tuh di kuburan ya berarti. Makin lama makin tinggi. Dari yang awalnya mungkin segitu tuh awalnya yang pertama, lama-lama numpuk lagi. Lama-lama naik tuh dia, numpuk lagi. Ya, makanya ini kita kemarin harus mempersiapkan diri untuk kematian kita. Tuh, hidup butuh duit, yang meninggal apalagi butuh duit juga, butuh. Sementara itu belum tentu anak semuanya sama kita, ya. Duit ada, anak nggak mau begini begitu. Tuh, pesen kuburannya dipesenin, nanti saya kuburin di sini berapa duit nih harganya nih. Nanti nabung dulu ya. Nabung. Karena itu udah pasti, karena pasti tuh mati. Udah pasti mati, makanya itu persiapkan. Hah? Dia udah banyak dia. Makanya kalau di Mekah tinggi-tinggi segini, dalamnya panjang. Dalam. Ya. Nggak boleh ya, apalagi tadi menggali kubur sebelum hancur mayit, hendak memedam mayit yang lain. Pas digali lagi yang pertama dikuburin, gali yang kedua nih dikubur, sini tadi sama barengan bareng, ternyata masih ada jenazahnya, masih utuh. Ketika ditumpuk, ya mohon maaf apabila ditumpuknya sama orang yang nggak benar, dia merasa gelisah, kesianan dia. Do enak-enak tinggal nunggu kiamat tuangan, ada gangguin dia. Ya. Mayit aja protes. Ya. Kecuali ini karena mudorot dah. Seperti banyak orang mati, banyak orang yang meninggal dunia di masa itu. Wah, kemarin apa tuh? Oh, yang bulan depan tuh ya? Waduh, tumben denger ngumumin meninggal dunia 9 malam. Iya, baru tumben kita dengar pengumuman meninggal dunia jam 10 malam. Iya, kemarin tuh lagi sedang memuncak-muncaknya. Allah Karim, hampir tiap waktu pengumuman siapa meninggal, ya Allah Karim. Ya, udah susah dah tuh, udah susah. Sementara tanah kuburan semakin kecil, kontrakan semakin banyak. Orang-orang lebih bikin kontrakan daripada tanah kuburan. Tanah segi-segi doangan, mendingan bikin kontrakan daripada buat wakaf kuburan. Tuh akhirnya susah nyari kuburan. Kecuali tadi mudorot, di masa itu banyak yang meninggal dunia sehingga nggak nampung lagu, baru boleh ditendem, ditumpuk. Susah memisahkannya karena sempit. Susah dah dipisah-pisahin satu-satu karena tanah semakin sempit. Maka itu tidak haram, tidak makruh. Enggak haram dan juga tidak makruh. Karena itu ketika ada orang yang meninggal dunia, usahain kalau udah mau dipendam, mau ditumpuk,
usia yang pertamanya sudah 60 tahun lebih baru boleh ditumpuk. Jangan sampai baru 6 bulan. Ya Allah, itu mayat kesianan. Iya. Ya. Masalahnya mayatnya berat kali ya. Oh. Dosa. Ya. Mayatnya yang kedua banyak maksiatnya. Yang pertama banyak kebaikannya. Dia susah tuh gelisah. Ada syaratnya mulai. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al qira'atana al-kitaba fi hadzal majlisi sababan li sudhi maradina wa sababan li bulughi maqasidina wa sababan li dafil fitani wal mihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina wa ala auladina fanhamu bina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa fahman sakibah waj'al ulumana musmatan ila yaumiddin bihaqqil kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.